Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aufa, Anissa, Femi, Mustafa, Nabila, Junifa, Tria, Adwitya, Dwiki, dan Irfan akan mempresentasikan mengenai politik dan nasionalisme dalam perspektif Islam. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi politik dalam perspektif Islam. Politik Islam di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah siyasah. Al-siyasah berarti mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, mengatur kaum, memerintah, dan memimpin. Menurut beberapa ahli, politik berdasar perspektif Islam didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Asot pada tahun 1954. Politik yaitu perhimpunan kekuatan, peningkatan kualitas dan kuantitas kekuatan, pengawasan dan pengendalian kekuatan, dan penggunaan kekuatan untuk mencapai tujuan kekuasaan dalam negara dan institusi lainnya. Yang kedua yaitu Abdul Ghani. Menyatakan bahwa perjuangan politik adalah seni tentang yang mungkin dan tidak mungkin, dan pembentukan serta penggunaan kekuatan. Kemudian yang ketiga, menurut Lunsley pada tahun 1935, mendefinisikan bahwa politik cenderung dianggap sebagai seni dibandingkan ilmu tentang pelaksanaan tindakan dan pimpinan atau praktis negara. Politik dalam Islam berarti pengurusan terhadap kemaslahatan umat manusia sesuai dengan cara. Pandangan politik menurut cara berhubungan dengan masalah mengatur urusan rakyat, baik oleh negara maupun rakyat. Akan tetapi, setiap ideologi seperti kapitalisme, sosialisme, dan Islam memiliki pandangan tersendiri tentang aturan dan hukum yang mengatur sistem politik, yang mana menyebabkan adanya pengertian politik yang mengandung pandangan hidup tertentu dan tidak lagi bersifat netral. Beberapa dalil politik dalam Islam. Rasulullah SAW menggunakan kata politik atau siyasah dalam sabdanya yang berbunyi adalah Bani Israel, mereka diurusi siyasah urusannya oleh para nabi atau tasasuhumul anbiya. Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak khalifah. Diriwayatkan oleh riwayat Bukhari dan Muslim. Jelas bahwa politik atau siyasah bermakna mengurusi urusan masyarakat. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang bangun di pagi hari dan dia hanya memperhatikan urusan dunianya, maka orang tersebut tidak berguna apa-apa di sisi Allah. Dan barang siapa yang tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, maka dia tidak termasuk golongan mereka, yaitu kaum muslim. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Tabrani. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai nasionalisme dalam perspektif Islam. Nasionalisme adalah sebuah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Di kalangan umat Islam dikenal sebuah pepatah yang berbunyi hubul watani minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman, yang mana diserukan kewajiban untuk berjuang membela negara. Pakar hadis Ismail bin Muhammad Ajluni berpendapat bahwa cinta tanah air dalam hadis tersebut merupakan sebagian dari iman selama sebabnya adalah melakukan kebaikan untuk tanah air. Yang selanjutnya adalah nasionalisme dalam perspektif Islam. Mengaitkan Islam dengan kebangsaan yang dapat dijelaskan dalam dua perspektif. Yang pertama adalah perspektif pluralisme, yang kedua adalah perspektif universalisme. Nah, untuk yang pluralisme adalah persatuan Islam dan nasionalisme mempunyai hubungan positif, yaitu Islam mempunyai pengalaman panjang dan bahkan pionir terbentuknya nasionalisme yang melahirkan negara atau bangsa. Nah, negara yang dimaksud ini adalah negara Madinah, di mana kota suci yang pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai bangsa pertama di dunia.
Yang kedua adalah universalisme, yakni kebangsaan bertentangan dengan Islam, di mana agama sebagai universal, Islam tidak dapat membatasi untuk peruntukan bagi wilayah geografis dan etnis tertentu. Namun demikian, hal ini tidak menafsirkan bahwa Islam bahwa dalam kenyataannya setiap orang mempunyai afiliasi terhadap tanah air tertentu. Dalil nasionalisme. Al-Quran telah menggambarkan bahwa tanah air adalah suatu hal yang sangat berharga dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dan hal ini menganggap bahwa mengusir seseorang dari tanah air sepadan dengan membunuh nyawanya. Yakni dalam firman-Nya yang disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-66, dan firman-Nya berbunyi, dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Ternyata mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Al-Quran juga menegaskan bahwa manusia diciptakan bersuku-suku agar saling mengenal dan merestui pengelompokan berdasarkan keturunan selama tidak menimbulkan perpecahan dan untuk mencapai maslahat yang disampaikan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 160. Berdasarkan hal ini bahwa dalil nasionalisme, maka dapat disimpulkan bahwa nasionalisme sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan sebenarnya dapat menjadi media yang mengawantahkan ajaran-ajarannya seperti melakukan amal saleh dan kebaikan, menjalin silaturahmi, serta menyantuni anak yatim dan fakir miskin tentunya. Perspektif dalam demokrasi dan Pancasila dalam perspektif Muhammadiyah. Negara Pancasila sebagai hasil konsensus nasional menurut Al-Hadi dan tempat pembuktian atau kesaksian yaitu wasyahadah untuk menjadi negeri yang aman dan damai. Dar as-salam menuju kehidupan yang maju, adil, makmur, bermartabat dan berdaulat dalam naungan ridho Allah. Dalam hal ini, demokrasi merupakan sistem politik yang dapat dikategorikan dalam wilayah muamalah duniawiyah yang merupakan salah satu kategori dalam rumusan agama yang dipahami oleh Muhammadiyah. Kemudian demokrasi dan Pancasila dalam perspektif Muhammadiyah. Muhammadiyah yakni berpedoman kepada tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa kamu lebih memahami dalam urusan dunia itu. Dengan demikian, dalam konteks tersebut mengandung usul fikih yang memperbolehkan berdemokrasi. Muhammadiyah menganggap demokrasi merupakan suatu bentuk sistem politik yang dijalankan sesuai asas permusyawaratan sehingga tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kemudian, demokrasi dan Pancasila dalam perspektif Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama menerapkan paham ahlu sunnah wal jamaah yang berarti mengambil jalan tengah antara paham rasionalis dan paham skripturalis. Bagi ulama Nahdlatul Ulama, simbol dan ritual agama adalah acuan untuk berislam dan bernegara serta sebagai sarana menebar kemaslahatan umat dan rahmat ke seluruh alam semestanya. Selanjutnya adalah demokrasi dan Pancasila dalam perspektif NU. Bagi ulama NU, simbol dan ritual agama adalah acuan untuk berislam dan bernegara, serta sebagai sarana menebar kemaslahatan dan rahmat ke seluruh alam. Nilai-nilai demokrasi dalam pandangan NU tercermin dalam sikap kemasyarakatan NU, yakni tawazun atau serasi, selaras, dan seimbang, tawasud atau bersikap moderat, tasamuh, toleran, iktidal, adil, dan yang terakhir adalah amar makruf nahi munkar. NU menerima ideologi Pancasila dengan alasan bahwa Indonesia dihuni secara faktual oleh masyarakat yang plural dan heterogen. Islam tidak memiliki ajaran formal tentang negara. Pancasila merupakan titik temu dalam konteks kebangsaan serta kelima silanya sesuai dengan ajaran Islam. Demokrasi dan Pancasila dalam perspektif Islam transnasional. Di Indonesia, terkenal 3 jamaah transnasional yang memiliki pandangannya tersendiri mengenai demokrasi
dan Pancasila dalam perspektif Islam. Yang pertama adalah Jamaah Tabligh, yang kedua Jamaah Tarbiyah atau Ikhwan Al-Muslimin, yang ketiga adalah Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Yang pertama adalah Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh merupakan gerakan dakwah yang memiliki ideologi salafi, yaitu ideologi yang berupaya untuk kembali kepada pengamalan Islam yang murni. Pendiri dari Jamaah Tabligh adalah Syekh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi pada tahun 1923 di sebuah desa di Uttar Pradesh, India. Metode dakwah yang digunakan adalah Khuruj Fisabilillah, yaitu metode dakwah yang digunakan secara berpindah-pindah tempat. Jamaah Tabligh memiliki tujuan membangkitkan jiwa spiritual dalam diri setiap muslim, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Ikhlas dalam berdakwah dengan konsep tasawuf yang menjadi salah satu ciri pergerakannya. Pandangan gerakan terhadap demokrasi atau politik Indonesia. Yang pertama, Jamaah Tabligh bersifat apolitis, yaitu melarang pengikutnya untuk berbicara politik karena mampu memecah belah umat. Politik dan pemerintahan tabu dibicarakan. Yang kedua, menjadi minim wawasan kebangsaan, sehingga posisi Jamaah Tabligh tidak jelas dalam konteks relasi agama dan negara. Yang ketiga, Jamaah Tabligh tidak punya agenda mendirikan negara Islam atau khilafah Islamiyah. Namun, Jamaah Tabligh tidak anti politik. Pilihan demokrasi diserahkan ke pengikutnya, sehingga Jamaah Tabligh masih menerima nation state atau negara kebangsaan. Yang kedua adalah Jamaah Tarbiyah atau Ikhwan Al-Muslimin. Ideologi dalam Jamaah Tarbiyah adalah Islam sebagai satu ad-din yang berisi akidah dan syariah. Yang kedua, Islam sebagai din wa daulah yang berisi agama dan negara. Yang ketiga, Islam sebagai din wa dunya, berisi akhirat dan duniawi. Pendiri dari Jamaah Tarbiyah adalah Hasan al-Banna pada tahun 1923 di Mesir. Metode dakwah yang digunakan adalah tarbiyah, yaitu pendidikan dengan prinsip sumuliyatul Islam atau keutuhan dalam beragama di kehidupan. Gerakan Jamaah Tarbiyah dianggap mempunyai pengaruh penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Pandangan gerakan terhadap demokrasi atau politik Indonesia. Yang pertama, mengambil peran penting dalam mendirikan PKS dan menerapkan prinsip gagasan nation state. Yang kedua, nasionalisme merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim. Yang ketiga, dalam ajaran Islam, kita diwajibkan untuk bekerja demi kebaikan dan pengabdian kepada tanah air. Yang keempat, menurut Hasan al-Banna, seorang muslim merupakan seorang yang paling nasionalis dan paling besar sumbangsihnya bagi bangsa. HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia merupakan suatu partai politik yang menerapkan ideologi Islam dan bertujuan membangun daulah khilafah atau sistem khilafah al-Islamiyah. HTI didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani di Palestina pada tahun 1953. HTI memiliki tujuan menghidupkan konsep politik yang dianggap menjadi kewajiban dalam kitab suci, sunnah, dan telah diwujudkan sejak era Nabi Muhammad sampai dengan era Imperium Utsmani.
HTI memiliki pandangan gerakan terhadap politik, yaitu HTI secara terang-terangan menentang demokrasi Pancasila karena kedaulatan di tangan rakyat, bukan dari sya'ro atau peraturan berdasarkan ketentuan Allah, yang berarti juga menentang nation states. Bangsa dalam konsep negara berbangsa bagi gerakan ini adalah Islam, yang wilayahnya dinamakan sebagai Dar al-Islam atau wilayah Islam, sedangkan di luar itu dinamakan Dar al-Kufr atau wilayah kafir. Di dalam Dar al-Islam diterapkan hukum Islam, dan di luarnya termasuk dalam kategori hukum orang kafir. Prinsip pemerintahan HTI adalah menjalankan pemerintahan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Pada tahun 2017, HTI dibubarkan oleh pemerintah Indonesia karena menolak asas Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pasal 59 ayat 4 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017. Kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan, yang pertama, nasionalisme adalah sebuah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme merupakan kondisi kesetiaan seseorang secara total yang diabadikan langsung kepada negara dengan masyarakatnya yang disatukan karena ras, bahasa, agama, sejarah, dan adat. Yang kedua, politik dalam Islam berarti pengurusan terhadap kemaslahatan umat manusia sesuai dengan sya'ro, yang merupakan segala perbuatan guna membawa manusia mendekati kemaslahatan dan menjauhi kemaslahatan. Yang ketiga, demokrasi merupakan sistem politik yang dikategorikan dalam wilayah muamalah duniawiyah dan merupakan salah satu kategori rumusan agama yang dipahami oleh Muhammadiyah. Yang keempat, nilai-nilai demokrasi dalam pandangan NU tercermin dalam sikap kemasyarakatan NU, yakni tawazun, yang berarti selaras, serasi, seimbang, tawasud, yang berarti NU bersikap moderat, tidak sebaliknya, tasamuh, yang berarti toleran, i'tidal berarti adil, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kelima, jamaah takbligh, menerima demokrasi dan kebangsaan namun perannya tidak jelas dalam relasi agama dan negara. Jamaah tarbiyah berperan dalam bernegara, mendukung nation states, dan menganggap bahwa seorang muslim merupakan seorang yang paling nasionalis dan paling besar sumbangsihnya bagi bangsa. Hizbut Tahrir menentang demokrasi dan nation states karena membawa konsep khilafah dalam bernegara, yaitu menjalankan pemerintahan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Lalu Islam, yang wilayahnya dinamakan sebagai Dar al-Islam atau wilayah Islam, sedangkan di luar itu dinamakan Dar al-Kufr atau wilayah kafir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wal bi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.